bukan karena kita memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan karena kita memiliki kekuasaan, memiliki uang yang banyak, memiliki murid yang banyak, ataupun memiliki pendukung ataupun teman-teman yang baik. Ya, kalau kita dapat dikatakan sebagai manusia yang memiliki tubuh manusia yang berharga adalah disebabkan karena kita memiliki ataupun kita terbebas dari 8 kondisi yang tidak bebas, ditambah lagi dengan 8 anugerah pribadi, dan ditambah lagi dengan 8 anugerah dari luar ataupun di lingkungan kita ataupun sekitar kita. Jadi kadang-kadang kita mungkin saja akan bertanya-tanya, kenapa kita mengatakan bahwa manusia itu berharga, ya? Kenapa Rinpoche ataupun guru-guru besar ataupun di ajaran-ajaran di dalam agama Buddha selalu mengatakan bahwa tubuh manusia itu sangat berharga, sedangkan kita ketahui daripada apa yang kita pelajari bahwa katakanlah jumlah penduduk di dunia ini cukup besar, cukup banyak, yaitu mungkin saja sekitar 6 miliar orang saat ini. Dan di mana kita juga bisa melihat kenyataan bahwa di berbagai belahan dunia manusia itu ataupun nyawa manusia itu tidaklah berharga, ya, tidaklah seharga 5 US dollar ataupun 5 dolar US dollar itu, seperti misalnya kita bisa lihat India, Afrika Selatan dan beberapa belahan dunia lainnya, ya, di mana tempat di sini itu kehidupan itu begitu tidak ada harganya, ya, begitu tidak ada harganya. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tubuh manusia itu akan sangat berharga ataupun sangat berharga? Tentunya ini ada alasannya, mestinya ada alasannya. Jadi pertama-tama, bila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, walaupun kita mengatakan bahwa jumlah manusia itu cukup besar, sekitar 6 miliaran, tetapi bila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, contohnya saja semut, kita katakan satu semut saja, berdasarkan para ilmuwan yang khusus meneliti, yang mempelajari tentang insek ini, ya, serangga ini, mengatakan bahwa di dunia ini, ya, jumlah populasi semut itu aja sudah hampir ataupun melebihi daripada 100 miliar. Itu hanya semut saja, satu jenis binatang saja ataupun satu jenis serangga saja. Jadi dibandingkan dengan jumlah manusia yang 6 miliar itu, tentunya yang manusia itu jauh lebih berharga. Ya, dan dengan jadi itulah sebabnya, ya. Dan kemudian adapun alasan kenapa kita mengatakan tubuh manusia ini sangat berharga adalah karena dengan tubuh manusia inilah ataupun dengan bentuk tubuh inilah, maka kita akan dapat mencapai tujuan kita ataupun mencapai tujuan kita. Dan yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pembahasan kita lebih lanjut lagi adalah perlu kita sadari bahwa tidak semua orang, ya, tidak semua manusia di dunia ini memiliki apa yang kita kenal sebagai tubuh manusia yang berharga. Itu adalah merupakan suatu fakta. Tidak semua manusia di dunia ini memiliki tubuh manusia yang berharga. Tetapi di sini Rinpoche memastikan bahwa kita semua yang hadir di sini memilikinya. Ya, kita semua yang hadir di sini memilikinya, walaupun tidak semua penduduk yang ada di dunia ini ataupun manusia yang ada di dunia ini memilikinya. Di sini Rinpoche menjelaskannya satu persatu, di mana seseorang itu ataupun seorang manusia itu dikatakan memiliki tubuh manusia yang berharga apabila yang persyaratan pertama, mereka itu harus bebas daripada 8 kondisi yang tidak bebas. 8 kondisi yang tidak bebas itu apa saja? Yang pertama adalah tidak dilahirkan sebagai penghuni neraka ataupun tidak dilahirkan di alam neraka. Yang kedua adalah tidak dilahirkan di alam hantu kelaparan ataupun hantu kereta. Yang ketiga adalah tidak dilahirkan sebagai hewan ataupun alam binatang. Yang keempat adalah tidak dilahirkan di alam dewa dengan umur yang panjang. Kalau seseorang yang dilahirkan di alam neraka itu, maka orang tersebut itu akan sangat-sangat menderita sekali. Dan bila mana orang yang dilahirkan di alam neraka itu, maka dia sudah sedemikian menderitanya sehingga tidak ada waktu lagi untuk memikirkan tentang praktis lagi. Demikian juga dengan kehidupan ataupun makhluk hidup yang dilahirkan di alam hantu kelaparan tersebut. Kita bisa bayangkan, ya, pada saat kita tidak makan satu kali aja ataupun kelompat, ya, satu kali makanan, kita nggak makan siang atau makan malam saja, kita sudah menderita sekali akibat rasa lapar tersebut. Dan bahkan saat itu mungkin saja dalam bayangan kita, kalau ada makanan sekaligus piring pun kita sudah bisa telan, ya. Jadi mungkin saja kita bisa sampai tingkat begitu. Apalagi kita dapat bayangkan seberapa menderitanya
makhluk yang lahir di alam hantu kelaparan ataupun di hantu presa tersebut. Dan kemudian di alam binatang. Alam binatang itu selalu, makhluk yang dinamai binatang itu selalu mempunyai tuannya. Jadi mereka itu tidak memiliki kebebasan seperti yang kita miliki. Jadi semua makhluk hidup yang terlahirkan di alam-alam demikian ini, maka mereka itu tentunya tidak memiliki rasa malu terhadap diri sendiri, tidak memiliki rasa malu ataupun boleh dikatakan kurang memiliki rasa malu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan apa yang terjadi adalah bahwa mereka itu sudah sedemikian waktunya dipenuhi dengan penderitaan ataupun masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka sudah tidak akan punya waktu lagi untuk menjalankan latihan ataupun yang kita kenal sebagai praktik. Bahkan di sini dikatakan bahwa bahkan kita sebagai manusia pun yang dikatakan memiliki waktu, yang memiliki kebebasan, itu pun kadang-kadang kita merasa kita tidak mempunyai waktu cukup untuk menjalankan praktik. Jadi nggak usah bicara lagi mengenai makhluk-makhluk yang dilahirkan di sana. Kemudian kita berbicara tentang makhluk yang terlahirkan di alam dewa, terutama alam dewa panjang umur. Di sini mereka itu tidak menderita, tetapi di sini mereka itu begitu menikmati dan termabukkan oleh kenikmatan-kenikmatan ataupun kebahagiaan-kebahagiaan yang sangat-sangat menyenangkan sekali. Jadi tiap hari itu adalah di sana adalah liburan, setiap hari adalah seperti berada di Hawaii, di Bali, di Thailand begitu. Jadi tiap hari itu sangat menyenangkan sekali, sehingga saking menyenangkan sekali mereka sudah tidak lagi memperhatikan ataupun memperhatikan masalah latihan ataupun Buddha Dharma tersebut. Jadi kalau misalnya kita selalu berbahagia ataupun dalam kondisi yang cukup menyenangkan, kadang-kadang itu juga tidak begitu baik. Jadi kadang-kadang di sini penderitaan itu adalah yang tentu saja kita semua tidak suka penderitaan. Tentu saja kita ya semua membenci penderitaan. Tidak ada siapapun di dalam dunia ini yang menyukai penderitaan. Tetapi dalam pandangan ataupun perspektif Dharma, bahwa kadang-kadang penderitaan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Karena itu penderitaan boleh dikatakan adalah merupakan blessing ataupun berkah daripada guru kita dalam wujud yang mungkin tidak menyenangkan. Ya, karena bila mana kita hidup dalam kondisi yang selalu menyenangkan, maka apa yang terjadi adalah kita akan lupakan Buddha Dharma. Kita akan lupakan apa yang dinamakan praktik. Oleh sebab itu, kadang-kadang dengan memiliki penderitaan ini ataupun mengalami penderitaan ini, ya kita bisa ya mengingat kembali tentang Dharma dan mengingat kembali tentang latihan itu. Kita semua membenci ataupun tidak suka akan yang kita sebut sebagai penderitaan itu. Tetapi penderitaan itu sendiri mempunyai suatu kualitas, yaitu membantu kita untuk meninggalkan ataupun melepaskan alam samsara ini, untuk menyadari bahwa alam samsara ini adalah bukan tempat untuk kita tinggali ataupun bukan tempat untuk kita tinggal. Ya, jadi ya bukan tempat untuk kita tinggal. Jadi dengan demikian, dengan memiliki penderitaan